Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran 4 halaman 28. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Ayo berdiskusi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Amatilah gambar berikut. Selanjutnya pada halaman 29 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawab, gambar tersebut menceritakan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Jawab, energi listrik dapat digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, jam dinding, kulkas, dan AC. Selanjutnya, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Jawab, gagasan pokok dari gambar di atas adalah manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik kelas 4 yang hebat, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Kemudian, ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Selanjutnya pada halaman 30 kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Jawab, tidak. Saat kita tidur sebaiknya TV dimatikan. Nomor 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jawab, akan terjadi pemborosan energi listrik. Nomor 3. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Jawab, jika kita akan tidur sebaiknya alat elektronik dimatikan. Nomor 4. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Jawab, kita harus memanfaatkan energi listrik dengan bijak, jangan boros energi listrik. Kemudian perhatikan gambar B. Selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Jawab, ya, karena melalui televisi kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan. Nomor 2. Apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Jawab, selain mendapatkan hiburan dan pengetahuan, menonton TV bersama keluarga
juga menambah kedekatan antar anggota keluarga. Nomor 3, halaman 31. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Jawab, akibatnya tidak adanya kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga karena semua anggotanya bersikap individual. Nomor 4, hal baik apa yang bisa kita contoh dari gambar di atas? Jawab, menonton TV dapat menambah pengetahuan, hiburan, dan kedekatan antar anggota keluarganya. Selanjutnya pada ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jawab, apabila penggunaan listrik boros berdampak pada berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi kekurangan energi listrik. Nomor 2, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Jawab, ya. Ketika kita tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik, karena energi listrik akan cepat habis dan akan mempengaruhi orang banyak dalam memperoleh haknya atas listrik. Nomor 3, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Jawab, hak dan kewajiban harus seimbang karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban. Nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Jawab, beberapa kegiatan yang dapat menghemat energi listrik antara lain sebagai berikut. Gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi. Penghematan energi ini bisa dimulai dari penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan. Matikan komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Gunakan lampu penerang yang hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. Lampu ini dapat bersinar terang meskipun wattnya kecil, namun dalam penggunaannya disesuaikan juga dengan fungsinya. Tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros, sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Adik-adik kelas 4 yang hebat, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Lalu pada halaman 32, sekarang saatnya kamu menceritakan pengalamanmu menggunakan listrik di rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang? Berikut adalah contoh cerita pengalaman menggunakan listrik di rumah. Menurutku, kita terlalu boros menggunakan listrik. Hak kita mendapatkan listrik memang sudah tercukupi, tapi kewajiban kita terhadap listrik masih kurang. Kita sangat boros dalam menggunakannya, sehingga
hak dan kewajiban terhadap listrik belum seimbang. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.